Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk teman-teman sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana untuk waktu ini masih sibuk di kegiatan channel Santri Gaya? Masih sih. Selain itu masih ada kegiatan lagi? Banyak. Salah satunya kegiatan Ibnu. Kegiatan itu alhamdulillah. Semoga istiqomah berjuang di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Amin. Nah, untuk aktivitas sekolah itu sendiri gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar. Meskipun masih mengikuti protokol kesehatan. Tak apa-apa. Yang penting kan kesemangatan, keseriusan tidak menjadi sebab untuk belajar mendapatkan sesuatu yang diharapkan meskipun hanya melalui media. Intinya tetap semangat. Gimana ini teman-teman channel sahabat Santri Gaya? Ini kan pada malam ini kami akan bertanya tentang kesantrian. Salah satunya bagaimana cara santri itu agar semangat dalam menuntut ilmu. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu bagaimana agar santri itu berhasil menuntut ilmu dengan titel ilmu yang bermanfaat. Oke, bagaimana cara seorang santri di dalam menuntut ilmu agar berhasil dengan titel ilmu yang bermanfaat? Kita mengambil konteks dari keterangan salah satu ulama dalam kitab taklimnya, Syekh Muhammad Abu Basir Ar-Romawi. Beliau menjelaskan syarat seorang santri agar berhasil di dalam menuntut ilmu itu ada 6 syarat. Yang pertama, dukain. Dukain artinya cerdas. Cerdas itu maksudnya ya jenengan ketika diberi pelajaran itu setidaknya tahu katakan 1 tambah 1 2, itu namanya cerdas. Itu syarat yang pertama, harus cerdas. Ya dalam artian contoh katakan orang yang kurang dalam pemikiran itu apa namanya itu? Idiot. Ya katakan maaf nih sewu, itu orang idiot. Itu berarti di luar kategori kecerdasan. Yang dimaksud cerdas itu ya itu contohnya ketika kamu diberi pelajaran setidaknya paham beberapa persen, itu namanya cerdas. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, khirsun, ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk memahami pelajaran, kemauan untuk menghafalkan pelajaran. Itu syarat yang kedua, harus ada kemauan untuk belajar, semangat tanpa pantang tanpa ada kata menyerah. Meskipun sesulit apapun itu pelajarannya, seberat apapun itu pelajaran. Syarat yang kedua menurut Imam Abu Basir Ar-Romawi harus ada khirsun. Apa itu tadi? Artinya kemauan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tukai wahisin wastibari. Harus sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar di sini ya banyak. Sabar ketika pas kebetulan menemukan seorang guru karakternya galak, sidik-sidik memakai nada yang tinggi, letaknya sabar. Karena sing jenengi guru ya tidak mau santri atau siswa yang sedang dibimbingnya selalu terpuruk dalam keadaan kebodohan. Inginnya seorang guru ya ingin yang terbaik untuk santri atau siswanya, seperti halnya orang tua kepada anaknya. Itu contoh sabar dalam menyikapi seorang guru. Atau contoh sabar yang lain, sabar ketika kamu belajar menghafalkan kok tidak hafal-hafal, sabar.
Nah, atau ketika kamu memahami sebuah pelajaran belum paham-paham, sabar. Itu kunci yang ketiga, sabar. Nah, terus yang keempat, wabul khotin, ada biaya. Ya, jenenge wong menuntut ilmu ya harus ada biaya untuk beli pulpen, biaya untuk beli buku, beli peci, beli sarung, untuk segala sarana fasilitas menuntut ilmu. Khususnya sampai yang basisnya santri itu harus ada biaya. Tapi kalau tidak ada biaya berarti tidak masuk dalam syarat menuntut ilmu. Tidak, tetap wajib. Menuntut ilmu itu tidak harus di lembaga-lembaga sekolah, di lembaga pondok pesantren, tidak. Duduknya dengan orang-orang yang berilmu atau dongengannya sampean dengan teman-temannya yang sekiranya itu bermanfaat dan mendidik, itu ya bentuk daripada menuntut ilmu. Itu yang keempat, wabul khotin. Terus yang kelima, wa irsyadi ustadi. Nah, ini yang kelima, syarat menuntut ilmu harus ada guru. Dalam artian apa itu namanya? Otodidak, belajar tanpa seorang guru. Ini sangat membahayakan. Bahkan ada satu keterangan, belajar tanpa seorang guru itu gurunya syaitan, naudzubillah. Jadi syarat yang kelima ini, kamu harus mencari mursyid, mencari seorang guru, dan yang lebih penting lagi guru yang nasabnya ini jelas, nasab keilmuannya, maksud keilmuannya itu jelas sefaham dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Soalnya sekarang kan banyak para pemuka-pemuka agama, tapi dalam penyampaian konteksnya malah memprovokasi, malah membuat bingung para umat yang mendengarkannya. Itu yang kelima, harus ada guru. Siapa guru ini Kanjeng? Abu Karom yang Roman jadi. Masya Allah, beliau adalah orang alim ya. Masya Allah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin. Yang keenam, watuli zaman, harus lama waktunya. Lama waktunya ya banyak lah definisinya. Kalau lama waktunya, satu, ketika sedang mengaji, sedang diterangkan, itu harus sabar. Lama waktunya di saat mengaji 1 jam, 2 jam, 3 jam ya sabar. Atau contoh yang lain, lama waktunya kamu menuntut ilmu di pondok pesantren, di pondok-pondok besar, di pondok-pondok yang lain, atau di pondok-pondok yang zonanya Jawa Tengah lah. Harus sabar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau sampai guru itu ridho, mendapatkan rukhsah bahwa kamu diperbolehkan untuk pulang. Kalau belum diperbolehkan untuk pulang, ya berarti untuk menunggu perintah dari gurunya. Itu namanya lama waktunya. Berarti ada berapa tadi? 6. Apa? Cerdas, ada kemauan, sabar, ada biaya, guru, lama waktunya. Oke teman-teman, inti dari jawaban Kang Afi tadi tentang masalah titel ilmu yang bermanfaat ada 6. 1. Dukain, wahirsin, wasdibarin, wahirsad, ustadi, watuli zamani. Oke, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Langsung saja untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara santri itu agar semangat di dalam menuntut ilmu. Seorang santri agar semangat di dalam menuntut ilmu. Kalau terkait dengan kesemangatan, kita perlu belajar dari orang-orang besar seperti Imam Syafi'i atau Imam Hambali dan lain sebagainya ya. Dan yang terpenting lagi, bagaimana kita agar semangat di dalam menuntut ilmu. Yang terpenting kunci dasarnya adalah menanamkan dalam hati kita itu mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta kepada ilmu. Seperti halnya kisah Laila Majnun. Jangan bayangkan saja Majnun atau sapaan nama lainnya Khawis.
besar cintanya dengan Laila. Suatu ketika ini ada hewan peliharaannya Laila melewati rumahnya si Qais. Si Qais ini berpendapat ini hewan peliharaannya si Laila, diikuti oleh si Qais dengan harapan agar bisa bertemu dengan orang yang dicintainya. Sampai di dalam si Qais ini mengikutinya, si hewan tersebut ini melewati orang yang sedang sholat. Sampai si Qais melewati orang yang sedang sholat, tapi si Qaisnya ini tidak menyadari kalau di situ ada orang sholat. Nah, maksudnya bagaimana? Sampai ketika si Qais ini pulang mengejar hewan peliharanya si Laila, pulangnya dari pengejaran hewan tersebut, pulangnya tegur sama orang yang sholat tadi. Laila, Qais, kamu nggak melihat orang yang pada sholat di sini sampai melewati orang-orang yang sedang sholat? Jawabannya si Qais, saya tidak melihat jenengan sedang sholat karena saya fokus dengan hewan yang sedang saya kejar, dengan harapan agar saya bisa bertemu dengan orang yang dicintai saya. Lah kamu sedang beribadah kepada Allah, orang yang memberikan kamu hidup, orang yang memberikan kamu kebahagiaan dunia dan akhirat, kok masih melihat saya lewat di depan kamu? Ini teguran daripada si Qais untuk kita, khususnya orang yang sedang menuntut ilmu. Intinya apa? Di dalam kesemangatan untuk menuntut ilmu, mencapai, menuju sebuah apa yang kita harapkan, harus berdasarkan dengan mahabbah, cinta kepada ilmu. Dengan cara ya kita belajar dari orang-orang besar seperti tadi Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Rifai, atau Iskandari, Syekh Yazid Al-Bustami, Syekh Ibrahim Adham dan lain sebagainya. Itu kita perlu belajar dengan orang-orang besar. Seperti halnya Nabi Sulaiman menjadi nabi, salah satu nabi yang kaya, menjadi raja, itu berawal dari pilihan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman antara harta, tahta dan ilmu. Nabi Sulaiman memilihnya apa? Ilmu. Dengan ilmu beliau bisa mendapatkan semuanya. Itu bentuk dari hal yang harus kita pelajari untuk membuka kesemangatan kita di dalam bentuk ilmu. Kuncinya apa tadi? Mahabbah, ada cinta di dalam. Teman, inti dari jawaban kamu Afid tadi mengenai semangat di dalam menuntut ilmu, kuncinya yaitu harus mahabbah atau cinta kepada ilmu, cinta kepada guru, dan juga cinta kepada pelajaran. Dan tentunya kita perlu mengikuti orang-orang besar seperti yang dikatakan Mas Fakir tadi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan lain sebagainya. Nah, memasuki pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan mengenai definisi jihad. Begini kan, Ya, sekarang ini kan tidak sedikit orang yang menggelorakan jihad bela agama dengan lantunan takbir, seolah-olah mereka mau berperang. Tetapi entah siapa musuhnya. Nah, kalau di zaman Nabi jihad bertaruh nyawa kan bentuk keharusan, karena musuhnya juga membunuh. Nah, bagi santri sikap seperti apa yang harus disampaikan dalam menangani jihad? Oke. Nabi kan pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa orangnya yang keluar dari rumah dengan niatan untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka orang tersebut termasuk orang yang berjihad di jalannya Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai kembalikan lagi dia pulang ke rumah. Nah, kalau berbicara tentang jihad di zamannya Rasul, kenapa jihad di zamannya Rasul ini harus menumpahkan darah? Karena musuh daripada Nabi itu sifatnya membunuh, mengancam
keselamatan umat Islam. Seperti halnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Itu kan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi yang menghalangi dakwahnya Nabi. Menghalanginya itu bukan sekedar menghalangi saja, tapi penghalangannya di situ bisa-bisa menggunakan terobosan jalan membunuh. Sehingga di situ Nabi menggunakan konteks berperang. Memang itu bentuk keharusan. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada peperangan yang mana sifatnya harus mengangkat pedang, membunuh sesama. Itu kayaknya tidak. Nah, sekarang sebagai seorang santri, jihad yang harus diterapkan sekarang yaitu sains, ilmu pengetahuan, belajar, baik itu belajar di lembaga formal sekolahan ataupun jihad belajar di lembaga yang notabene basis agama seperti di pondok pesantren. Itu bentuk daripada jihad. Seperti konteks tadi yang disampaikan dalam sebuah hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Menuntut ilmu pun itu bentuk daripada jihad. Jihadnya sekarang sudah beda dengan jihadnya di masa Rasulullah. Kalau jihadnya di masa Rasulullah menumpahkan darah. Kalau jihadnya di zamannya Mbah Ki Hasim untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia dari rongrongan para penjajah, ya harus perang dengan menumpahkan darah. Tapi jika kita sekarang sebagai seorang santri, sebagai para generasi-generasi bangsa, generasi-generasi agama yang harus kita pahami betul-betul makna jihad dan orang salah kaprah, jihadnya menuntut ilmu, belajar, menolak kebodohan agar kita menjadi orang yang tahu, agar kita menjadi orang yang berilmu, tapi tadi seperti pertanyaan pertama, dengan vital ilmu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat harus berdasarkan dengan ilmu. Ilmu harus kita cari. Carinya ilmu itu bentuk daripada jihad kita di jalan Allah. Menuntut ilmu itu bentuk daripada jihad, Kang. Iya, sesuai dengan konteks hadisnya Nabi tadi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Paham ya? Oke, terima kasih untuk jawabannya Kang, dan terima kasih untuk waktunya telah menerima kunjungan dari kami. Ya, Semoga bermanfaat, sehat, dan semoga sukses selalu. Oke teman-teman, sekian dari kajian malam